Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, NIM saya 85536383. Jurusan saya PG PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini. Mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan topik peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Pertama dulu, saya akan membahas tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana ilmu diperoleh, serta bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ontologi. Ontologi atau apa yang dikaji oleh ilmu. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat realitas atau apa yang sebenarnya ada. Apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu? Setiap ilmu memiliki objek kajian yang berbeda. Ilmu biologi mengkaji makhluk hidup. Ilmu fisika mengkaji gejala alam. Ilmu pendidikan mengkaji proses belajar dan berkembangnya manusia. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita melihat anak sulit belajar, ontologi membantu kita memahami bahwa yang dikaji bukan hanya perilaku anak, tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi seperti lingkungan, metode belajar, dan kondisi psikologi. Jadi, ontologi membantu kita untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi secara mendalam, bukan hanya melihat dari permukaan. Yang kedua, saya akan membahas tentang epistemologi. Epistemologi atau bagaimana ilmu diperoleh. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang cara memperoleh pengetahuan, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran itu dicapai. Bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu itu benar? Dalam ilmu pengetahuan, kebenaran diperoleh melalui metode ilmiah seperti observasi atau pengamatan. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, eksperimen. Dan yang keempat, analisis data. Contoh, misalkan, untuk mengetahui penyebab anak sulit belajar, guru tidak boleh hanya menebak, tetapi harus mengamati, memperlaku anak, berdiskusi dengan orang tua, dan mencoba metode pembelajaran yang berbeda. Dengan epistemologi, kita belajar untuk tidak mudah berpercaya informasi, selalu mencari bukti, menggunakan logika dalam berpikir, sehingga ilmu yang diperoleh menjadi valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, saya akan membahas tentang aksiologi. Aksiologi atau nilai dan tujuan ilmu. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Untuk apa ilmu digunakan? Ilmu tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Aksiologi juga mengingatkan bahwa perkembangan ilmu dan teknologi harus tetap mempertimbangkan dampak bagi manusia dan lingkungan. Contohnya, aksiologi dalam pendidikan. Guru menggunakan ilmu untuk membantu perkembangan anak, tidak menggunakan cara yang kasar atau merugikan anak, dan memperhatikan nilai moral dan etika dalam proses belajar. Jadi, aksiologi memastikan bahwa ilmu digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merugikan. Yang keempat, keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Ontologi menentukan apa yang dicari. Epistemologi menentukan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Aksiologi menentukan untuk apa ilmu digunakan. Jika salah satu tidak ada, maka ilmu menjadi tidak lengkap. Dengan adanya ketiga landasan ini, ilmu menjadi terarah, dapat dipercaya, bermanfaat bagi kehidupan. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan dasar utama dalam filsafat ilmu yang membantu kita memahami secara menyeluruh. Dengan memahami
Ketiganya, kita dapat berpikir lebih kritis, tidak mudah menerima informasi dengan begitu saja, dan menggunakan ilmu secara bijak dan bertanggung jawab. Itulah presentasi dari saya tentang peran otonologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.